Orang miskin dilarang kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Andi Setiawan BED. Di media sosial, terutama di TikTok, sekarang sedang ramai pembicaraan tentang sebuah kutipan yang mengatakan orang miskin dilarang kuliah, orang miskin dilarang sarjana. Lantas banyak warganet yang menanggapi dengan berbagai sanggahan yang menarik. Ada yang menyatakan, oh, mentang-mentang orang kaya bisa kuliah mudah. Ada juga yang lain menyatakan, sukses bisa diraih tanpa harus kuliah dengan foto-foto pencapaian mereka masing-masing. Hal yang menarik di sini adalah bahwa konteks orang miskin dilarang sarjana atau kuliah adalah sindiran dari beberapa mahasiswa untuk pemimpin Unsud. Di sana ada kenaikan UKT uang kuliah tunggal yang signifikan. Namun banyak pula warganet yang gagal paham tentang ini dan menelan mentah-mentah informasi ini. Kalau kita melihat data Pandas, nilai literasi masyarakat Indonesia berada di rank 100, sedangkan tetangga kita Brunei Darussalam ada di posisi 86. Mengapa negara besar seperti Indonesia tingkat literasinya lebih rendah dari Brunei? Mari kita bahas dalam video berikut ini. Pembahasan. Literasi berfungsi sebagai salah satu batu loncatan paling penting menuju pengembangan individu, pengentasan kemiskinan, dan kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Selama saya kuliah, saya melihat sebuah fakta literasi mahasiswa di lapangan juga masih kurang. Apalagi selain masyarakat di perguruan tinggi, mereka mungkin menganggap membaca seperti buang-buang waktu, akan lebih enak scroll sosial media, terutama TikTok. Tentu ada sebagian masyarakat Indonesia yang tinggi literasinya, suka membaca buku yang banyak. Namun sedikit, masyarakat kita saat ini sedang diinstruksi oleh perkembangan teknologi yang sangat pesat. Fakta kedua, 60 juta penduduk Indonesia memiliki gadget, atau urutan kelima dunia terbanyak kepemilikan gadget. Lembaga riset digital marketing Air Marketer memperkirakan pada tahun 2018 jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia lebih dari 100 juta orang. Dengan jumlah sebesar itu, Indonesia akan menjadi negara dengan pengguna aktif smartphone terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Dengan data ini dan teman-teman melihat sendiri netizen kita lebih banyak cerewet di sosial media dibanding negara lainnya. Ini semakin menunjukkan bahwa kecenderungan masyarakat kita lebih banyak bermain sosial media seperti TikTok, Twitter, dan lain sebagainya. Terkait hal ini, kita melihat dampak buruknya seperti lebih mudah termakan gocekan berita hoax, seperti Ruben Onsu yang dikira digugat cerai, namun faktanya rumah tangga mereka adem ayem. Semoga Allah menganugerahkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah untuk mereka. Lantas bagaimana negara kita bisa menjadi maju bila literasi kita rendah seperti ini? Mari kita pikirkan solusi bersama. Terbaik untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara dikdaya superpower. Dalam undang-undang kita disebutkan bahwa setiap warga negara diharapkan mengetahui hak dan kewajiban pokoknya sebagai warga negara serta memiliki kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan diri sendiri, ikut serta dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperkuat persatuan dan kesatuan serta upaya pembelaan negara. Pengetahuan dan kemampuan ini harus dapat diperoleh dari sistem pendidikan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan makna pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 Bab ke-8 Pasal 31 Ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan pada tahap manapun dalam perjalanan hidupnya, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi S3. Pendidikan seumur hidup di luar sekolah juga. Meskipun sebagai anggota masyarakat, ia tidak diharapkan untuk terus-menerus belajar tanpa mengabdikan kemampuan yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat. Pendidikan dapat diperoleh melalui jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah, seperti kursus dan lain sebagainya. Ada cukup banyak beasiswa yang bisa digunakan untuk menunjang perkuliahan seperti KIP, beasiswa unggulan dari Kemendikbud, beasiswa pendidikan Indonesia dari Kemendikbud, LPDP dari Kemenkeu, beasiswa Indonesia Bangkit dari Kemenak. Namun tentu saja penerima dari beasiswa ini terbatas. Semoga teman-teman semua bisa berkesempatan untuk merasakan pendidikan di perguruan tinggi dan semoga negara kita menjadi negara yang makmur sentosa.
Kesimpulan, lantas bagaimana negara kita bisa menjadi maju bila literasi kita rendah seperti ini? Mari kita pikirkan bersama solusi terbaik untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang dikdaya superpower. Ada berbagai sarana literasi yang bisa kita terapkan untuk membaca, seperti ada aplikasi digital iPusnas dengan banyak buku yang bisa kita baca secara gratis, tinggal mendownloadnya. Aplikasi iPusnas ini tidak begitu besar, sehingga apapun handphone kita, baik iPhone atau Android, bisa mendownloadnya. Marilah kita mulai berubah dari diri sendiri untuk meningkatkan literasi negara Indonesia dengan membaca buku minimal 1 buku setiap bulannya secara gratis di iPusnas. Terima kasih telah mendengarkan sampai sejauh ini. Mari kita buat literasi digital kita lebih baik lagi, agar kita tidak mudah tergocek oleh berita-berita hoax, agar kita bisa bersaing dengan sumber daya manusia yang maju di negara-negara maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.